Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sapa dengan Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini karena kita ada di bulan yang baru, di bulan Mei, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita telah ada sampai hari ini. Kita sehat dan kuat sampai hari ini. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ruang ibadah kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Mari datang dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau satukan hati kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang dengan segala ketulusan hati kami kepadamu Tuhan. Sebagai bukti cinta kami kepadamu Bapa, sebagai bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan yang segenap hati kami. Dan kami akan masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib. Mengucap syukur
menyertai setiap langkah kehidupan kami Bapa. Dan hari ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk bulan yang baru, tanggal yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Kerinduan kami Bapa, kami selalu bersyukur untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan berkesempatan pagi hari ini kami ada di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau berotoritas dalam ibadah kami Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan. Lebih lagi kami akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya memakai wajah-wajah yang bahagia hari ini. Bahagia ada di bulan Mei. Haleluya. Bersama kanan buat kiri katakan aku bahagia. Tuhan menyertai aku sampai di bulan ini. Semua karena kasih dan semua karena anugerahnya. Haleluya. Di Allah yang layak kita semua yang kita tinggikan. Amin. Kita katakan mari kita sambut sang Raja. Kita mau puji-puji namanya Allah yang dahsyat.
Kita percaya bahwa kita anak raja, amin. Iya, kita anak raja, raja yang berkuasa atas semesta alam ini. Oleh karena itu, jangan pernah lakukan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu di siang hari yang indah ini Bapa, atas segala kebaikan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, hanya Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dan kami sadar Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Maha Baik, Tuhan yang pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah memuji melihat Tuhan nama-Mu tempat ini. Kami sudah meninggalkan Engkau Tuhan Yesus tempat ini. Kami sudah bersorak-sorak meninggalkan Engkau Tuhan tempat ini. Semoga Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, ibadah yang sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan berkah berkat Tuhan ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang pengasih, Maha Penyayang. Hanya Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan Bapa. Ini kami Tuhan para jemaat-Mu Bapa, yang sebentar lagi akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus, dan tangan-tangan yang beri Engkau gantikan Tuhan Yesus berlipat-lipat ganda. Dan kami mohon juga Tuhan kepadamu, Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan pola pikir kami. Engkau berkati Tuhan jasmani rohani kami. Engkau berkati Tuhan Yesus semua apa yang menjadi kerinduan kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang selalu menjaga diri kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami percaya Bapa, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah balas kebaikan Tuhan Yesus selalu memuji menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan ibadah kami saat ini, dan Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang beri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, dengan penuh terima syukur kita akan bersama persembahan kita. Silakan pujian, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus. Hari yang paling
Lagunya Aku Bahagia ya. Bahagia semua? Iya. Ya. Karena program bahagia, aku bahagia, bahagia. Tuhan telah bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Dengan Yesus Tuhan Tuhanku. Tuhan ke laut, Tuhan ke laut, ke laut, bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan ke laut, bahagia, bahagia, bahagia. Yuk, Tuhan ke laut, yuk, Tuhan ke laut. Dengan Yesus Tuhan Sama-sama kita buang ya adik-adik. 1, 2, 3. Kalau mana lagi dibuang Kak, supaya kita nggak mandi di sana. Ya, Tuhan, kita bersyukur buat anak-anak yang luar biasa. Mereka boleh semangat untuk memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjumpaan kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya harap kita semuanya boleh dengan menghormati hadirat Tuhan. Lebih lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sejauh timur dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan tidak mau kita mengulang apa yang sudah kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini sejauh timur dari barat, Allah membuang setiap pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hampiri hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan ini aku Tuhan, dengan segala kelemahanku, dengan segala bebanku, dengan segala sakitku Tuhan, dengan segala pelanggaranku Bapa. Tuhan, aku mau hidup lebih lagi, lebih baik lagi Tuhan di hadirat-Mu. Yes. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada
biasa, buat pengorbanan yang luar biasa. Karena Engkau sudah mengampuni seluruh dosa kami Tuhan, telah memperdamaikan hidup kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama datang kepadamu untuk mengucap syukur dalam ibadah ini Tuhan. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Engkau rawat Tuhan, setiap kami Engkau urapi Tuhan, supaya benar-benar kami mengalami kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini ada opung yang baru pertama datang ya. Selamat bergabung opung. Opung Silalayan. Oh iya, opung Silalayan. Selamat bergabung dalam ibadah. Kami mengundang terus bisa datang beribadah ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita sudah berada atau memasuki di bulan Mei ya. Haleluya. Di bulan Mei ini ya, tidak terasa kita sudah berada di bulan yang kelima di tahun 2025 ya, 2025 ya. Di awal kita memasuki tahun ini ada banyak prediksi yang negatif atas bangsa kita, keadaan ekonomi, keadaan politik dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita bisa tetap ada, semua karena pertolongan Tuhan, amin. Saya yakin semua karena ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semua. Tanpa itu semua saya yakin kita tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar ya kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya setiap kita dapat diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 ya Tuhan ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa membaca di depan silakan. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Next slide. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adapun tema renungan kebenaran firman Tuhan berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya, yaitu kebiasaan bersyukur versus atau yang lawannya itu bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut ya. Kebiasaan bersyukur versus bersungut-sungut ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini gambarnya cukup jelas ya. Ya, coba Bapak dan Ibu lihat gambar di layar ini Bapak Tuhan. Ya, yang di atas dan yang ada di bawah. Saya tidak tampilkan ada dua perbandingan ya antara laki-laki atau perempuan. Tapi di situ biasa mewakili aja ya. Gambarnya kebetulan wanita gitu ya. Saya kasih Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara akan menemukan ekspresi yang sangat berbeda ya dari orang yang memiliki kebiasaan bersyukur dan orang yang memiliki kebiasaan hidup yang selalu bersungut-sungut. Kira-kira Bapak dan Ibu, orang yang bersyukur, punya kebiasaan bersyukur itu ada di mana Bapak Ibu? Gambar nomor berapa? Gambar yang paling atas. Gambarnya begini ya. Kalau ibu-ibu udah posisinya seperti ini ya, dilihat selalu
hati suami pasti aduh tenang banget. Nah, ekspresi hidup orang yang memiliki kebiasaan bersyukur yaitu hidupnya dipenuhi rasa damai, saudara. Ada ketenangan, ada sukacita di dalam hidupnya. Itu ekspresi ya. Kalau mengucapkan mata taruh di sini penuh senyum, saudara. Ada ketenangan, saudara. Ya, saya yakin dan percaya kalau suami-suami lihat istri seperti itu ekspresinya, saudara, damai semuanya. Ayo namates. Sebaliknya, bagas Tuhan, kalau suami juga mengekspresikan satu sikap yang penuh damai, ketenangan, serta sukacita kebahagiaan, istri juga akan merasa tenang, saudara. Tapi berbeda, saudara. Ya, sedangkan orang yang mempunyai kebiasaan hidupnya bersungut-sungut dipenuhi dengan ketegangan di dalam hidupnya. Menerkam aja, saudara. Kira-kira ibu suka menerkam nggak setiap hari? Nah, orang yang hidupnya ya tidak memiliki kebiasaan untuk bersyukur pasti hidupnya diisi dengan bersungut-sungut. Nah, orang yang memiliki kebiasaan hidupnya bersungut-sungut itu hidupnya penuh dengan ketegangan seperti itu. Ekspresinya banyak Tuhan. Waduh, kalau suami ada di sampingnya, serem ya, langsung dengan kabur. Hidupnya diwarnai dengan kemarahan, ya, diwarnai dengan emosi, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya, saudara. Ya, saya kalau ibu-ibu aja ekspresinya begini udah serem, apalagi bapak-bapaknya, saudara. Kalau ekspresinya begini, wow, ya, lebih serem lagi, saudara, kasih Tuhan, ya. Ya, next slide. Nah, di dalam Alkitab ada contoh tentang kebiasaan hidup bersungut-sungut, ya, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang membuat Israel bersungut-sungut? Kita akan lihat ya satu persatu, saudara. Di situ dikatakan, ya, yang pertama itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mempersoalkan masalah keamanan hidupnya, saudara. Ya, itu bisa kita lihat nanti, Bapak dan Ibu boleh baca di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12, saudara. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 14 ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Ya, kita tahu semua ketika bangsa Israel di Mesir itu mulai diberkati Tuhan, mulai berkembang, saudara. Tetapi setelah mereka bertambah banyak, mereka juga ditindas oleh bangsa Mesir karena bangsa Mesir mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Takut-takut, jangan-jangan nanti kita dikuasai oleh bangsa Israel kalau kita nggak tekan, kalau tidak kita tindas, kalau kita tidak tindas, kalau kita tidak tekan hidupnya, saudara Tuhan. Tapi karena campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa atas umat Israel, ya, hambatan apapun, ya, usaha jahat apapun yang dilakukan oleh Israel, oleh bangsa Mesir tidak bisa menghambat pertumbuhan bangsa Israel, saudara kasih Tuhan. Orang Israel terus bertumbuh makin hari makin banyak, saudara, dan memenuhi Mesir, saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya suatu saat mereka ditindas sangat begitu hebat, saudara. Dan mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berdoa supaya mereka bisa dikeluarkan, supaya dibebaskan dari Mesir itu, saudara. Dan oleh doa mereka, oleh seruan mereka kepada Tuhan, oleh permintaan mereka, mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah perbudakan. Tapi di dalam perjalanan keluar dari Mesir itu, saudara kasih Tuhan, ya, baru bangsa Israel itu keluar dari Mesir sudah dikejar oleh Raja Firaun dan pasukannya, saudara. Nah, ketika mereka lari, ya, dari Mesir dan dia tengok ke belakang, dia melihat pasukan yang begitu besar, begitu luar biasa dari bangsa Mesir, saudara kasih Tuhan. Mereka merasa takut dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang mereka sungut-sungut? Mereka mulai marah kepada Tuhan dan mengatakan apa? Emang di Mesir tidak ada kuburan lagi untuk kita dimakamkan, saudara. Jadi mereka berpikir, saudara, mereka akan binasa karena apa? Karena pasukan Mesir yang mengejar mereka, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel, saudara. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan secara ajaib oleh Tuhan dari kejaran oleh Raja
Mesir, saudara, ya, dengan mereka ditenggelamkan di Laut Teberau, saudara, ya. Nah, mereka bersungguh-sungguh karena keamanan, mereka terancam, saudara, keamanan mereka, saudara, hidup mereka, nasib hidup mereka, ya, begitu mengerikan pada waktu itu. Mereka langsung bersungut-sungut, saudara, mereka dikuasai dengan kemarahan. Nah, lalu apa yang menjadi persungut-sungutan bangsa Israel lagi, saudara? Di sana dikatakan di dalam Keluaran 15 lagi, saudara. Ya, pernah saya sudah sampaikan, mereka mempersoalkan apa yang akan mereka minum. Setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka berjalan 3 hari 3 malam, saudara. Dan mereka tidak mendapatkan air minum, saudara, untuk mereka minum, saudara. Dan mereka juga mulai menyalahkan Tuhan. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka bersungut-sungut, saudara. Mereka rasanya, untuk apa kalau kami harus keluar dari Mesir, tapi kami juga harus mati di tempat ini dengan tidak minum, saudara. Dia menyalahkan lagi, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, saudara. Ya, bersungut-sungut mereka. Tidak ada rasa ucapan syukur karena mereka sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan, saudara. Tidak ada. Mereka hanya melihat masalah, melihat tantangan, dan mereka bersungut-sungut, saudara. Ya, tetapi kita juga melihat di dalam Keluar 15 itu Tuhan juga menolong, tidak membiarkan bangsa Israel. Tuhan mengubah air yang dimara, yang pahit itu menjadi manis, saudara kasih. Mujizat terjadi, saudara. Dan tidak sampai di situ juga, saudara. Ketika mereka berjalan lagi, saudara, masalah berganti lagi. Bukan masalah dikejar oleh orang Mesir, bukan masalah mereka tidak dapat minum, tetapi ini masalah makanan, saudara. Ya, mereka mempersoalkan apa yang akan mereka makan. Ya, mereka setelah berhari-hari, saudara, berjalan di padang gurun, saudara, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, dan mereka langsung berpikir bahwa mereka akan mati, saudara. Karena apa? Karena apa yang mereka makan tidak ada, saudara. Mereka mulai bersungut-sungut lagi, mereka mulai protes sama Tuhan, mereka mulai marah kepada Musa, saudara. Dan saat itu juga Tuhan juga kembali lagi menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan cara menurunkan mana, saudara, yang mereka makan selama 40 tahun, saudara. Kalau kita pelajari 40 tahun, bangsa Israel itu tidak, saudara, tidak masak yang lain-lain, saudara. Cuma mana mereka makan. Itu adalah roti yang Tuhan buat mereka. Mereka bisa menikmati dengan kenyang, saudara, selama 40 tahun, saudara, di padang ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, begitu luar biasa Allah kita. Seringkali kita nggak setia, seringkali kita gagal di dalam mengiring Tuhan, saudara. Seringkali kita menyalahartikan Allah yang kita sembah, seolah-olah Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak peduli atas hidup kita, Allah yang tidak tahu pergumulan kita. Tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Amin. Sudah kasih Tuhan. Ya, di sana setelah kita melihat, saudara, melalui bangsa Israel yang memiliki gaya hidup bersungut-sungut, kita juga diajar melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan kita juga diberi contoh tentang prinsip bersyukur, yaitu di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang berkata, next slide. Ya, saya akan bacakan, ya. Tadi sudah kita baca, tapi saya akan bacakan sekali lagi. Ya, kita belajar tentang prinsip hidup bersyukur di sini. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hidup kita, Tuhan melalui firman-Nya mengatakan berkali-kali, saudara, supaya kita tidak usah khawatir tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Makanan, minuman, pakaian, dan semua yang kita butuhkan itu pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita yang menaruh iman dan percaya kepada Dia sebagai Bapa, saudara. Dia adalah Bapa kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita mau belajar untuk bersyukur, saudara, ya. Memiliki gaya hidup bersyukur, ya. Melalui firman Tuhan ini, apa yang kita pelajari, saudara? Ya, yang pertama, next. Ya, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang berhubungan dengan bersyukur ini? Next. Ya udah, ya.
Pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam Filipi tadi, saudara kasih Tuhan. Ketika kita memiliki gaya hidup bersyukur, punya kebiasaan bersyukur dalam hidup kita, itu kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari bersyukur itu sendiri, saudara. Jadi bersyukur, gaya hidup bersyukur, kebiasaan bersyukur itu memberikan manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Manfaat yang dapat kita lihat yang dalam firman Tuhan itu, bahwa kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan, saudara. Jadi dengan kita mampu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita akan dapat melihat rencana dan maksud Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menuduh bahwa Tuhan itu tidak peduli atas hidup kita. Tuhan itu jahat terhadap hidup kita. Tuhan itu tidak mengasihi hidup kita. Tetapi kita akan melihat bahwa di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa di balik semuanya itu ada rancangan, ada maksud Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Jadi bersyukur itu berarti berkata ya, sepakat dengan Tuhan. Ya, bersyukur berarti berkata ya, sepakat dan sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, saudara. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan, saudara, di dalam hidup kita, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaanmu. Karena dengan mengucap syukur engkau berarti engkau sepakat bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita melalui banyak hal, pasti di dalamnya ada rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan siapkan. Amin. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah datang dalam hidup kita untuk menghancurkan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya keyakinan bagi Tuhan bahwa setiap masalah, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, itu tujuannya untuk memperkuat kita, saudara. Setiap masalah yang kita hadapi, saudara, kalau kita hadapi dengan ucapan syukur dan mengandalkan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan solusi, jawaban dari Tuhan. Dan ketika kita menang dari satu masalah, saudara, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan yang berikutnya. Amin, saudara. Saya selalu mengucap syukur, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika diperhadapkan dengan banyak masalah dalam hidup saya tidak akan komplain dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tetapi saya bersyukur, saya selalu tanamkan dalam hati saya, Tuhan, saya yakin dan percaya, di balik masalah, di balik tantangan, di balik kesulitan ini, ada rancangan Tuhan yang indah. Tuhan sedang merendah hidup saya. Tuhan sedang menghias hidup saya, saudara. Memperindah hidup saya melalui masalah itu, saudara. Makanya kalau kita punya masalah, punya tantangan dan kita hadapi dan menang atas masalah itu, saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi, kita tidak akan panik, takut, khawatir, marah, saudara. Tapi kalau ada masalah, kita gagal di situ, kita tidak menangkan masalah itu, saudara. Ada masalah lagi, kita akan lari, saudara. Kalau ada masalah, jangan tinggalkan, jangan lari dari masalah. Amin. Harus hadapi sampai kita mendapatkan kemenangan itu masalah itu. Supaya apa? Supaya ketika ada tantangan di depan lebih berat lagi, kita akan dapat menghadapinya lebih mudah lagi, saudara. Tapi kalau kita lari terus dari masalah, kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudara. Ya. Nah, proses yang terjadi mungkin sulit dan berat, namun Dia ingin kita bersabar, saudara. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan Bapak Ibu alami, saudara. Tapi Tuhan mau melalui masalah dan pergumulanmu, engkau menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Amin. Dia ingin kita bersabar, menantikan maksud semuanya itu dikerjakan Tuhan bagi kita. Kita bersabar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan itu sedang mempersiapkan, mengerjakan sesuatu yang indah buat kita. Percayalah Bapak Ibu Tuhan, setiap masalah yang datang dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan melatih supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang lebih tegar lagi, saudara. Menjadi pribadi yang lebih berhikmat, bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi yang lebih berat di kemudian hari, saudara. Saudara kasih Tuhan, bersyukurlah untuk setiap tantangan yang engkau hadapi, karena itu semua akan membentuk hidupmu lebih indah, lebih hebat lagi di hadapan Tuhan.
Saudara kasih Tuhan. Lalu kita belajar juga dari Filipi 4 tadi, saudara kasih Tuhan, ya, bahwa selain kebiasaan mengucap syukur itu mendatangkan hal yang positif dalam hidup kita. Kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita bisa mengekspresikan ucapan syukur itu melalui doa dan melalui permohonan kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Filipi, saudara, ya, kita bisa bersyukur dengan berbagai hal dalam hidup. Sejak dalam pikiran, ya. Jadi kita bersyukur mulai dari pikiran kita, saudara, ya. Pikiran-pikiran yang negatif kita harus singkirkan. Ya, gantikan hal-hal yang positif dalam pikiran kita. Dalam sikap atau keputusan dalam perkataan dan juga tindakan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, saudara. Firman Tuhan katakan begini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu kasih, cara kita bersyukur kepada Tuhan yaitu dengan membuang segala pikiran-pikiran yang negatif, termasuk pikiran yang jahat, pikiran yang khawatir dalam hidup kita, saudara. Kita buang pikiran-pikiran negatif. Terus kita bisa datang kepada Dia melalui dalam doa, saudara, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, saudara. Itu cara kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Next. Ya. Kita juga bisa menyatakan syukur dalam doa dan permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi kalau engkau menghadapi masalah, tekanan yang begitu berat dalam hidupmu, ya masuk dalam hadirat Tuhan. Mulai naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan doa, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah, punya pergumulan, mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, saudara, jangan fokus sama pergumulanmu, tapi fokuslah tetap mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu setiap apa yang kita rasakan, yang setiap kita butuhkan. Ketika kita tinggikan Dia, saudara, Dia akan turun tangan, saudara, untuk setiap masalah pergumulan hidup kita. Jangan takut, saudara. Ya, dalam doa itu jangan hanya presentasinya itu hanya permintaan terus, saudara, kepada Tuhan. Tapi belajarlah ubah mengucap syukur yang lebih banyak, saudara. Karena apa? Kita meminta, meminta kepada Tuhan itu, ya nyatakan aja, tapi nggak usah terlalu detail juga, saudara kasih Tuhan. Tapi yang lebih detail itu lebih dalam itu mengucap syukurnya. Perbanyak mengucap syukur. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, saudara. Naikkan aja ucapan syukurmu kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, ya. Bersyukur juga menjadi langkah iman bahwa jika Tuhan sudah memelihara dan mencukupi, Dia akan melanjutkannya di dalam kita dengan caranya, saudara. Jadi ternyata mengucap syukur itu adalah bentuk langkah iman dalam hidup kita. Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan tidak mungkin dia tidak bersyukur, saudara. Dengan cara dia memiliki kebiasaan bersyukur, berarti tadi dia sepakat dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Baik dalam segala apapun itu, dalam keadaan mungkin yang kita anggap itu tidak baik, saudara, karena Tuhan itu kan bekerja, ya, dalam segala hal, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan itu bekerja di sana, saudara, dan Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Jadi ketika kita bersyukur, walaupun saat kita dalam keadaan yang tidak baik, saudara, itu adalah bukti bahwa kita punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Keadaan kita belum baik, keuangan kita belum baik, tapi kita sudah menaikkan pujian, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, saudara. Itu adalah langkah iman. Itu adalah wujud iman, saudara. Saudara, ya, dalam keadaan yang masih
Mungkin kita masih sakit, saudara, tapi kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitku, saudara. Engkau yang sanggup memberikan kekuatan, memberi kesehatan buat hidupku, saudara. Sekalipun keadaan kita masih sakit, saudara, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, memulihkan kita, saudara. Itulah tindakan iman, saudara. Mungkin kita pekerjaan dan usaha kita masih belum jelas, tapi kita perkatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup memberkati usahaku, pekerjaanku, sekalipun aku belum melihat Tuhan. Ya, pekerjaanku dan usahaku itu luar biasa, tetapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati pekerjaanku, usahaku, saudara. Ya, itu adalah satu wujud iman yang kita nyatakan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, Dia akan terus melanjutkan di dalam diri kita pemeliharaannya, saudara, penyertaannya secara ajaib, saudara. Kita akan melihat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup saya, saudara kasih Tuhan. Ketika saya terus mengucap syukur kepada Tuhan, saya tidak pernah menyalahkan situasi dan kondisi, apalagi orang, saudara. Ya, orang bisa mengecewakan, situasi dan kondisi yang kita alami bisa mengecewakan, tapi terus kita pandang Yesus, kita pandang Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin situasi dan kondisi yang kita hadapi ini masih mengecewakan, saudara, tapi kalau kita berpaut terus sama Tuhan Allah, saudara, yang punya kuasa baik yang ada di surga maupun yang di bumi, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Next, bagian 3 enggak ada. Oke, yang kelihatan ya. Baik, bagian hal yang ketiga. Nah, akibat bersyukur, saudara. Jadi kalau kita memiliki gaya hidup tadi bersyukur, bukan bersungut-sungut, kita akan merasakan dampaknya dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan pernah menyepelekan dan mengabaikan namanya bersyukur. Kebanyakan orang kalau dikecewakan lalu apa larinya itu terus memperbesar sakit hati, saudara. Memperbesar kekecewaan. Yang dipikirkan itu bagaimana ya supaya saya bisa membalas sakit hati saya bisa melampiaskan sakit hati saya. Bukannya bersyukur, saudara. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, yang kita pikirkan itu banyakkan hal-hal yang negatif, saudara. Hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan, bukan hal-hal yang enak, saudara. Tetapi orang yang bersyukur, saudara, itu berbeda sekali, saudara. Ya, kalau kita mampu bersyukur dalam situasi apapun, ya, itu akan bersyukur itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Nah, akibat atau dampak bersyukur dalam hidup orang percaya adalah yang firman Tuhan katakan akan mengalami damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Jadi akibat bersyukur, akibat kita memiliki habit kebiasaan bersyukur, itu akan memberikan dampak dalam hidup kita, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita, akan mendatangkan pemeliharaan dalam hidup kita, saudara. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sesuai dengan ayat ini, kita mendapatkan sebuah prinsip bahwa bersyukur adalah hal yang berdampak positif bagi kita. Ya, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-7, saudara. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan tadi, saudara, memiliki habit, memiliki kebiasaan bersyukur, saudara, kita akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan Allah sediakan buat kita. Dan damai sejahtera yang Allah sediakan buat kita, yang Tuhan mau berikan, itu bukan damai sejahtera seperti yang dunia tawarkan, saudara. Dunia mengatakan kalau kita damai, ya, nanti kalau kita punya uang banyak. Ya, dunia mengatakan kamu akan mengalami damai kalau engkau memiliki suami yang pengertian sama kamu. Ya,
Dunia mengatakan kamu akan mengalami damai kalau engkau memiliki istri yang sempurna, bisa memperhatikan dan mengerti isi hatimu. Ya. Dunia mengatakan kamu akan mendapat damai sejahtera kalau engkau memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, saudara. Jadi dunia menawarkan damai sejahtera yang bersyarat. Kita mengalami damai sejahtera kalau kita punya ini, punya itu, punya segala-galanya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, saudara. Jadi kekristenan, saudara, itu berbeda dengan konsep dunia ini. Kalau dunia ini, saudara, mereka akan mengalami damai sejahtera kalau memiliki semua yang ada di dunia ini. Ya, popularitas, harta, kekayaan, mungkin pasangan hidup yang sempurna, tapi mana mungkin ada pasangan hidup yang sempurna, saudara? Ya, saya waktu masih pacaran sama istri saya mengagumi istri saya. Saya berekspektasi, saudara, berharap istri saya itu sempurna. Sama, dia juga, saya berpikir juga dia berharap seperti itu, tapi ternyata enggak. Kami bukan pribadi yang sempurna, saudara. Ya, kalau saya menaruh damai sejahtera saya atas pribadi istri saya, atau sebaliknya istri saya menaruh damai sejahtera berdasarkan pribadi saya, dia tidak akan mengalami damai sejahtera sebagai Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan memiliki habit tadi, kebiasaan bersyukur, kita akan dikaruniai namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Sekalipun istri kita masih cerewet, tidak menghilangkan damai sejahtera dari hati kita. Amin, bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya fals namanya. Enggak pak, kalau istri saya nggak cerewet baru damai. Saya kasih Tuhan, ya. Sebaliknya saya kasih Tuhan. Istri juga sama, ya. Nggak bisa mengharapkan kesempurnaan dari pasangan, saudara. Sekalipun kita memang sebagai suami istri harus bertumbuh menuju kesempurnaan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kita harus berubah, saudara. Belajar berubah, tapi yakinlah, ya, kita bukanlah sekalipun kita berjuang untuk berubah, kita juga masih manusia yang terbatas, saudara. Ada keterbatasan kita, saudara. Kita bukan manusia super yang sempurna, saudara. Ada hal-hal yang bisa setiap saat mengecewakan. Ya, istri bisa mengecewakan suami, suami bisa mengecewakan istri, saudara. Tetapi kalau kita memiliki gaya hidup bersyukur tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan Tuhan karuniakan dalam hati kita, saudara. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan kehilangan namanya sukacita dan damai sejahtera. Jadi ketenangan hidup kita, kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita tidak ditentukan oleh faktor yang ada di dalam eksternal ini, di luar kita, saudara, tetapi ditentukan oleh roh Allah dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita harus menyadari kita punya roh Allah, amin, yang ada dalam hidup kita, yang mampu memberikan damai sejahtera, saudara. Ya. Kita tunggu, ya. Nah, kita yang percaya akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Percayalah Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita terus mengembangkan rasa bersyukur kita, ya, kepada Tuhan, ya, syukuri aja apa yang sudah engkau miliki dalam hidupmu. Atau juga bukan hanya apa yang engkau miliki di dunia ini, tetapi engkau mulai bersyukur punya pribadi Allah yang luar biasa, yang sanggup memelihara hidupmu, yang sanggup menolong hidupmu, saudara. Ya, pasti engkau akan mengalami namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, saudara. Kita juga akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan serta pemenuhan keperluan-keperluan di dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Tuhan. Dengan engkau bersungut-sungut kepada Tuhan, banyak protes sama Tuhan, ya, tidak menambah hidupmu bahagia, saudara. Tidak menambah hidupmu akan diberkati Tuhan. Tidak akan membuat hidupmu mendapat pertolongan Tuhan. Justru engkau akan mengalami hal-hal yang tidak baik dari Tuhan. Tetapi kalau engkau memiliki gaya hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, justru sebaliknya, saudara, engkau akan mengalami damai sejahtera
Engkau akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan melihat kuasa dan mujizat dinyatakan dalam hidup kita secara luar biasa. Saya di dalam pelayanan Bapak Tuhan. Ini fakta saudara, ya. Saya nggak perlu sebutkan siapa namanya dan siapa ini. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan saya menemukan saudara. Jadi harta kekayaan belum tentu itu menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga. Engkau punya segalanya saudara. Tapi kalau engkau tidak punya rasa bersyukur kepada Tuhan, ya, engkau tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, yang menaruh hal hidupmu, engkau menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak akan mengalami namanya kebahagiaan, mengalami damai sejahtera. Sekalipun engkau punya mobil, engkau punya rumah yang bagus, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, saudara, punya uang yang banyak, saya katakan belum tentu bahagia. Makanya jangan pernah iri dengan rumah tangga orang lain. Amin. Belajarlah bangun rumah tanggamu. Jangan lihat ke suami, kalau istri saya seperti dia pasti saya bahagia. Jangan saudara, belum tentu. Sebaliknya istri, kalau seandainya saya punya suami seperti dia, saya akan bahagia. Belum tentu saudara. Engkau mungkin melihat orang itu kelihatannya rumahnya bagus, punya mobil, punya uang banyak, saya belum tentu bahagia. Saya di dalam pelayanan saya melihat saudara, ya, karena apa? Karena tidak ikhlas, tidak belajar untuk bersyukur. Saya menemukan banyak orang kaya saudara yang susah bahagia, saudara. Udah semuanya fasilitas, punya uang, punya semuanya, ya, tapi nggak bisa bahagia. Saya kadang bilang, kamu ini loh sudah diberkati segalanya, tapi untuk bahagia dia susah. Kenapa susah? Karena nggak bersyukur, nggak bisa bersyukur, saudara. Ya bukan hanya bersyukur, mungkin ada ego, saudara, ego. Ya banyak orang ya suami merasa dalam karir sukses, bisa punya uang banyak, menghasilkan uang banyak, saudara, punya ego yang luar biasa dalam keluarga, itu juga menghambat kebahagiaan, saudara. Ya mungkin juga istri saudara, mungkin punya latar belakang dulunya bekerja, berkarir, setelah berkeluarga saudara, jadi ibu rumah tangga, jangan yang ngurus anak, masak, menyediakan, melayani suami, dia merasa nggak tahan lagi saudara kasih Tuhan. Padahal semuanya itu udah cukup saudara, karena merasa pekerjaan apa ini, hanya ngurus anak, hanya melayani suami, mengurus rumah tangga, rasanya kok enakan seperti yang dulu saudara kasih Tuhan. Nggak bersyukur saudara. Akhirnya apa? Rumah tangganya nggak bahagia. Saya mau katakan, kalau rumah tangga kita mau bahagia, mengalami damai sejahtera, ucap syukurlah atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Amin. Suami bersyukurlah untuk istri yang Tuhan berikan. Istri bersyukurlah untuk suami yang Tuhan berikan. Kalau saya mendengar Tuhan membayangkan saudara, pertama kali perjuangan saya dipersatukan dengan istri saya itu, waduh, dengan perjuangan yang luar biasa, saudara. Ya, saya nggak mungkin ya, kalau melihat perjuangan itu, saudara, nggak mungkin saya menyia-nyiakan keluarga saya. Saya nggak mungkin menyia-nyiakan anak saya, saudara. Perjuangannya luar biasa. Saya nggak akan katakan sama istri saya mau cerai sama kamu, saya mau pisah dengan keluarga ini, saya mau tinggalkan keluarga ini, saudara. Sedangkan kita sudah dikandung anak, saudara. Jangan ucapkan kata cerai dan pisah dari mulut kita, saudara, ketika kita sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Saya pernah bersyukurlah. Mungkin suamimu belum sempurna, istrimu belum sempurna, tapi belajarlah untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Tapi langkah awal adalah bersyukur itu. Punya kembangkan kebiasaan bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah percaya dalam hidup kita. Ya, walaupun kita masih sederhana, kita akan tetap mengalami damai dan sukacita. Amin. Saudara, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Ayo saudara, kita menjadi pribadi yang bersyukur. Saudara, kita sudah banyak lihat hal-hal yang negatif dari musuh-musuh tadi, saudara. Bangsa Israel, ya, bangsa yang kejar tembus. Jangan sampai kita juga menjadi umat yang kejar tembus, saudara. Untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ayo kita belajar mengucap syukur. Kalau ada masalah, ada tantangan masih di depan kita, belajar mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah tolong di masa lalu, Dia sanggup menolong hari ini, Dia juga sanggup menolong untuk hari esok. Amin. Dia ada di hari yang lalu, Dia ada hari ini,
Dia juga Allah yang ada di hari masa depan, saudara. Dia akan selalu ada dalam hidup kita. Mari tetaplah bersyukur. Dengan bersyukur Kau akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan Kau juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Saya mengundang Pak Markus untuk kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan, ya. Tunaikan syukur, ya. Coba tunaikan syukur, ya. Tunaikan syukur padamu Yesus. Apapun yang terjadi, yang kau alami hanya ini, tetap naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kita memperbanyak keluh kesah kita, ya, kesulitan kita, memberontak kita kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera lagi. Terima kasih. Mari kita semua bagi berdiri, mari semua kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ayo biasakan mengucap syukur daripada mengeluh dan bersyukur. Haleluya. Kepadamu Tuhan, di
mencurahkan darah yang suci untuk menguduskan, menyucikan hidup kami yang penuh dengan dosa Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami menyadari bahwa roti ini melambangkan tubuh-Mu yang terkoyak-koyak, yang penuh dengan penderitaan, yang sudah menanggung penderitaan dan siksaan hukuman yang harus kami tanggung Tuhan. Sehingga kami dapat memaknai penderitaan-Mu ini dengan kami mematikan segala keinginan daging kami Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan, menggantikan dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan ketika kami memegang cawan anggur ini Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami betapa berharganya pengorbanan-Mu, sehingga Engkau mencurahkan darah-Mu yang suci, yang kudus itu Tuhan, untuk hidup kami, supaya kami yang berdosa ini disucikan, dibersihkan dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu, memanggil Engkau, ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam ucapan, dalam tindakan, dalam sikap hidup kami, dalam pikiran, dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami kalau ada sesuatu yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar dan belajar terus untuk disempurnakan Tuhan, menjadi pribadi yang seperti Kristus Tuhan, yang memuliakan Engkau, yang selalu rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu bersama Bapa-Mu akan melayani perjamuan kudus. Tuhan juga menyuci dan kuduskan kami, supaya kami menjadi hamba-Mu yang layak untuk melayani perjamuan ini Tuhan. Dan apa yang kami lakukan boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur dan siap untuk mengambil perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat cawan tinggi atas kepala kita. Dan sebelum kita minum cawan ini, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami, yang menyucikan kami, yang menguduskan kami. Tubuh-Mu yang tercabut-cabut Tuhan menanggung siksa atas hukuman yang harus kami tanggung Tuhan. Terima kasih Yesus, jadikan kami pribadi yang semakin berkenan kepadamu, semakin memahami dan mengerti akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami tidak lagi menyanyiakan hidup kami Tuhan, melainkan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, sehingga kami boleh selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali untuk mengucap syukur. Kalau kita boleh sama-sama berbicara kudus, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah dan kebenarannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita saya menyambut semuanya dengan kata shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini karena Tuhan begitu baik, begitu dahsyat. Saya rindu tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita sedang menikmati proses yang Tuhan izinkan untuk menuju lebih lagi sempurna dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tetaplah menjadi suami yang baik, jadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, dan menjadi anak yang baik. Amin. Baik di mata Tuhan Bapak Ibu, bukan baik di mata manusia. Dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala, dan terima kasih buat semua yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, selamat datang kepada jemaat yang begitu setia dalam ibadah kita. Terima kasih untuk Ina bahwa hari ini bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kegiatan kita sepanjang minggu Bapak Ibu ada Rabu Ceria, ada Kamis, ada Pukul 2, Sabtu ada GC dan Pukul 1. Kemudian hari Minggu kita akan bertemu kembali di tempat ini jam 10 dengan juga disertai dengan anak-anak sekolah minggu.
Kemudian Bapak Ibu jangan lupa hari Senin depan atau tanggal 12 kita akan adakan ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI dari Karanganyar yang keempat dan Rabu Ceria yang ke-6 tahun. Hari Senin tanggal 12 Mei jam 8 pagi di kolam renang Puri Nirwana dengan biaya anak-anak 25.000, dewasa 30.000, dapat mendaftar dengan Ibu Dewi Barimbi. Bapak Ibu, ya doakan untuk semua acara supaya berjalan dengan baik dan indah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki kendaraan, untuk mohon berkoordinasi dengan panitia dan jangan lupa untuk kita bawa makan masing-masing Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya puji Tuhan, kita bersyukur kalau tempat ibadah ini sudah mulai agak diperbaiki sedikit semua karena kebaikan Tuhan. Terus kita berdoa supaya semakin indah di hadapan Tuhan, kita semakin indah dan semakin nyaman dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun di bulan ini ada adik Malika Tampu Bolon ya hari ini ya. Ada adik Malika Tampu Bolon hari ini tanggal 4. Kemudian besok ada adik Reno Matius Pengaribuan tanggal 5. Ada juga anak terkasih Mario Tampu Bolon ini bolong ini kayaknya tanggal 7 Mei juga Bapak Ibu. Ada Oma tanggal 8 Mei. Ada Ibu Novalina ya kabit doa kita, Ibu Novalina kabit doa kita dan juga itu tanggal 10 Mei. Ada Ibu Delina Melda tanggal 13 Mei. Kemudian ada nggak datang Ibu Cici Nainggolan tanggal 14 Mei. Kemudian ada Ardia Huta Barat tanggal 16 Mei. Ada juga Meida Mama Yulinda ya tanggal 19 Mei. Satu rumah 3 orang ini. Potong sapi kayaknya ini nanti. Iya. Kemudian ada Saudara Rizky Mentari Siahaan yang tidak ada. Kemudian ada adik Aska tanggal 20. Nah, Bapak Ibu masih ada yang di bulan Mei yang berulang tahun, ini lama sekali ini. Kalau masih ada yang di bulan Mei, boleh kita sama-sama nanti berdoa. Nanti Pak Gembala boleh doakan setiap yang berulang tahun Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lupa untuk acara kita tanggal 12 supaya kita boleh sama-sama boleh merayakan ulang tahun GBI dan juga Rabu Ceria Bapak yang dikasih Tuhan. Terus kita berdoa supaya kita boleh memasang AC kembali bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur supaya kita memiliki AC, kita boleh menabur seberapa yang kita bisa berikan untuk pelayanan di tempat ini, untuk rumah Tuhan kita berikan. Boleh menghubungi Bendahara Ibu Dewi Mariana atau bagian pembangunan Bapak Markus, kemudian atau Gembala Bapak Ayub Karsuman. Bapak yang dikasihi Tuhan, ya puji nama Tuhan. Yang menjadi pengumuman kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita untuk pembangunan kita. Bapak Ibu sudah maju, kita akan ujian lagi bang lagi sekalian menaikkan syukur ya, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang ucapan syukur ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Katakan ku naikkan syukur padamu Yesus. Kita berikan persembahan pembangunan kita, dilanjutkan nanti dengan doa syafaat. Sembah sujud kepadamu.
berkati ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan ya Bapa. Kau berkati Tuhan. Setiap kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Ayub Kasuma Tuhan. Kau berkati hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanannya. Penggembalaannya di tempat ini ya Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi ya Bapak sebagai gembala yang semakin bijak ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan sebagai seorang ayah Tuhan, sebagai seorang suami Tuhan, sebagai seorang gembala ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan terus Tuhan melingkupi hamba-Mu ya Bapa. Berkat kesehatan kekuatannya Tuhan, Kau berkati Tuhan atas hamba-Mu. Begitu juga untuk istri dan anak-anak ya Bapa, untuk ibu gembala kami Tuhan dan juga anak-anak ya Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Ibu gembala kami ya Tuhan dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Jadikan istri yang bijak ya Bapa. Jadikan istri yang bijak Bapa yang dapat Tuhan mendampingi Tuhan dalam setiap pelayanan Bapak gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Juga anak-anak Tuhan Kau berkati ya Bapa. Tumbuh kembang masa depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang jadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, gembala di tempat ini ya Tuhan. Kau selalu mendengarkan setiap doa-doa dan pergumulannya ya Bapa. Dan Kau menjawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan diperlukan Tuhan, cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa terus Tuhan belajar Tuhan dari firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Belajar bersyukur Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini Tuhan keadaan kami tidak baik-baik saja Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini Tuhan banyak ujian cobaan di depan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan semua akan baik-baik saja ya Bapa. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu ada, selalu tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami butuhkan Bapa, Tuhan cukupkan. Tuhan pelihara setiap kami Tuhan sepanjang hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur juga Tuhan buat kasih-Mu Bapa sepanjang hari untuk kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan beribadah pada hari ini ya Tuhan. Itu semua bukan karena keluarga kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami ya Bapa. Tuhan kami juga mau satukan hati kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami ke depannya bisa lebih baik Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi ya Bapa. Kami tolak segala teror ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kedamaian atas bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kepala pemerintahan Bapa. Kepala pemerintahan Bapak Presiden kami Bapak Prabowo serta waktunya Tuhan Bapak Gibran ya Bapa. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu beserta staf jajarannya Tuhan, pemerintahan pusat sampai daerah tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pemerintahan ya Bapa. Kau berikan roh bijaksana ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menjalankan setiap tugas-tugasnya Tuhan ke depan lebih baik lagi ya Tuhan. Membangun bangsa Indonesia Tuhan, bangsa Indonesia yang damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa Indonesia yang sejahtera ya Tuhan. Dan rakyat-rakyat yang Tuhan boleh berikan Bapa kekuatan ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap apa yang kami pakai ya Tuhan, baik udara, tanah, Tuhan air ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Indonesia untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mempersatukan hati Bapa untuk hamba-hamba-Mu, untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan di GBI ya Bapa. Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Nikona Tora Harjo Tuhan, Bapak Sahala Nainggolan, Bapak Budianto Totong Tuhan, Bapak Darmayanto Rawatan, Bapak Pendeta Nuah Ginting ya Bapak. Bapak kau lihat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah kau pilih ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, agar hamba-hamba-Mu bisa Tuhan menjalankan amanat Agung-Mu ya Bapa. Tahun ini Bapa tahun penuaian, dan kami percaya melalui hamba-hamba-Mu banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dituai. Penuaian terjadi ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan, atas setiap atas bangsa ini ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Bapa, penyertaan-Mu Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan Kau mencurahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan.
Semakin kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sumat sebagai gembala GBI Lewita di tempat ini ya Bapak. Hikmah roh kebijaksanaan Tuhan, kekuatan Tuhan kau memberikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga Tuhan mau berdoa Bapak untuk pengerjaan dan diakan di tempat ini ya Tuhan. Kalau kami mau mengucap syukur Tuhan 4 tahun Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama satu hati melayani Kau Tuhan. Kami mengucap syukur kalau tanggal 2 Mei kemarin Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan di tempat ini yang ke-4 tahun ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Melayani Kau Tuhan itu semua bukan karena keluarga kami Bapak, tapi karena kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Bapak, Kau melihat setiap kami pekerja dan diakan di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau menyatukan hati kami lebih lagi ya Bapak, agar pelayanan kami ke depan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, satukan setiap perbedaan di antara kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu menguatkan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami Tuhan sebagai seorang ibu Tuhan, sebagai seorang ayah, suami istri Tuhan. Kau berkati Tuhan juga anak-anak yang boleh Kau percayakan Tuhan. Kau berkati Bapak, Kau berkati setiap Tuhan pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan, kami jadi kepala bukan ekor ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami Kau akan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa doa kami Tuhan, doa siapan kami Bapak, untuk acara Paskah kami nanti Tuhan, untuk acara kami di Puri Nirwana ya Tuhan tanggal 12 Mei Tuhan. Sekalian ucapan syukur kami Bapak, Kau berkati Tuhan acara kami Tuhan tanggal 12 Mei ya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, dana ya Bapak, Kau berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Bapak, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kau berkati setiap panitia yang sudah terbentuk Bapak, ketua Tuhan beserta seksi-seksinya ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah berjerih lelah Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan hati mereka Tuhan untuk acara kami nanti ya Bapak. Semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kau berkati tempat yang boleh kami pakai juga ya Tuhan. Kau berkati Tuhan apapun Tuhan yang kami butuhkan Tuhan, alat musik ya Bapak, cuaca yang baik ya Tuhan. Terima kasih untuk keamanan juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami percaya kami bisa bersama-sama Tuhan, kami bisa bersuka cita bersama-sama Tuhan untuk melakukan acara kami nanti ya Bapak. Semua Bapak Kau pimpin ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Juga untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa dari tempat ini ya Bapak. Dimanapun Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu, Kau berikan kesembuhan Tuhan untuk mereka yang mungkin saat ini sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, pemulihan terjadi ya Tuhan, kesembuhan terjadi ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bisa kembali bersama-sama di tempat ini memuji meninggikan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang mungkin Bapak saat ini sedang membutuhkan jalan keluar ya Tuhan. Kau buka jalan ya Tuhan, Kau buka jalan Bapak. Kau kekuatan Tuhan, Kau kekuatan kami ya Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini keadaan kami sedang tidak baik-baik saja ya Bapak, kami percaya Tuhan, apapun yang kami butuhkan Tuhan, apapun yang kami perlukan Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan kasih lebih dari apa yang kami minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cukupkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih juga untuk sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapak keluarga Tuhan, rumah tangga Tuhan, pekerjaan, usaha, anak-anak ya Tuhan. Kau berkati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Biar Tuhan minggu depan kami boleh kembali Tuhan berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dari awal pertengahannya Tuhan, Kau selalu memberkati Tuhan. Kau ambil alih ya Bapak. Kau boleh hadir Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keamanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati Tuhan lingkungan kami, kiri kanan depan belakang tetangga kami Tuhan. Kau berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada, terlebih lagi di Karanganyar ya Bapak. Kami bisa jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan Karanganyar di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu berkati lingkungan kami Tuhan. RT RW Tuhan berkati
lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Bapak, dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan ya Bapak. Mari Bapak Ibu saya akan berdiri, kita menyanyikan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, adik-adik yang kasih Tuhan, mungkin yang bulan Mei ini berulang tahun boleh angkat tangan. Saya akan doakan ya, yang berulang tahun boleh angkat tangan. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang di bulan Mei ini Tuhan boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, diberkati segala aspek kehidupan mereka. Mereka boleh lebih takut dan lebih setia kepada Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena ketika mereka setia dan mencari Engkau lebih dari apapun Tuhan, Engkau akan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam Tuhan yang membimbing dan melindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena Tuhan yang membela kami, yang menaungi kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan melindungi, menjaga kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus yang akan menghibur, yang akan menguatkan, menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, saya boleh sampaikan pengumuman sedikit untuk kaum pria atau bapak-bapak yang punya waktu. Nanti kita jam 2:30 untuk melanjutkan kerja bakti pemasangan GRC kita. Tuhan Yesus memberkati.